Oke, ini soal ANBK SMA numerasi yang berkaitan dengan materi bunga majemuk. Oke. Nah, soal nomor satu, di sini ada infografis terkait upah buruh, rata-rata upah buruh per bulan Februari pada tahun 2020. Ini beberapa kategori ya. Ada yang berkaitan dengan pekerjaan, ada yang berdasarkan jenis kelamin, dan ada yang berdasarkan tingkat pendidikan. Rata-rata upah buruh itu per bulan di 2,9 juta rupiah. Oke? Setiap tahun, nah kita baca nih pertanyaannya. Setiap tahun diperkirakan kenaikan rata-rata upah buruh sebesar 5%. Perkiraan upah per bulan yang akan diterima seorang buruh di perusahaan dengan tingkat pendidikan SMK pada tahun 2022 adalah, ini kan datanya 2020 ya. Nah, kita diminta untuk menentukan tahun 2022. Berarti ya ini jelas ada suku bunga, bukan suku bunga, ada suku persentase ya. Nah, di sini erat kaitannya dengan perhitungan bunga majemuk. Oke. Nah, kita harus tahu dulu um, upah per bulan pada tahun 2020 untuk tingkat pendidikan SMK. Berarti tingkat pendidikan nih SMK. Nah, ini nih, SMK apa SMA? SMK ya. Di 2,83 juta, ya kan? Maka rata-rata upah buruh per bulan lulusan SMK adalah 2.830.000. Ini berdasarkan infografis. Oke, kita akan menghitung. Oke, terjadi kenaikan per tahun katanya 5% ya dari 2020, ya kan? Maka kita harus menghitung kira-kira periode keberapa tuh. Ya, ini kan infografisnya 2020. Berarti 2020 itu adalah periode ke-0. Kita maju ke 2021 itu periode ke-1 dan ke 2022 itu periode ke-2. Sehingga, nah, diketahui M sama dengan M itu kita gunakan untuk rumus yang bunga majemuk ya. M itu adalah modal awal atau kalau di sini kaitannya dengan upah rata-rata awal, ya kan? 2.830.000. Kemudian I ini persentase kenaikan ya. Persentase kenaikannya 5% sama dengan 0,05 kalau didesimalkan. Kemudian N di sini adalah banyak periode. Ini kan periode ke-0, periode ke-1. Nah, yang ditanyain kan 2022. Berarti ini masuknya ke periode kedua, ya kan? Oke, kemudian nah, kita gunakan rumus total saldo bunga majemuk. Itu adalah A sama dengan M dikali 1 tambah I pangkat N. Oke, kita ganti aja sesuai dengan yang diketahui. M-nya diganti dengan 2.830.000 dikali 1 tambah I-nya 0,05 pangkat N-nya 2. Nah, jumlahin dulu 1 ditambah 0,05-nya. Ya kan, itu menjadi 1,05. Oke, kemudian pangkat 2. Nah, ini menjadi 1,1025. Oke, pangkat 2. Dikalikan baru dengan yang 2.830.000 sehingga menghasilkan 3.120.075 rupiah. Oke, maka tinggal diinputkan saja karena ini tipe soalnya isian singkat. Jadi tinggal diinputkan saja ya. Bisa pakai titik, tapi kalau biasanya kalau dibatasi karakternya titiknya tidak perlu. Jadi tinggal tulis aja 3120075. Nah, biasanya kayak gitu. Ya, kecuali kalau misal memang karakternya itu memungkinkan untuk pakai titik, boleh nanti pakai titik ya. Oke, soal nomor 2. Dari hasil analisis, diperkirakan setiap tahun kenaikan upah pada lapangan pekerjaan di bidang jasa keuangan dan asuransi adalah 15%. Sedangkan di bidang jasa informasi dan komunikasi adalah 20%. Pak Basuki bekerja pada sebuah perusahaan yang bergerak di bidang komunikasi. Kita lihat, berarti ini terkait kategori lapangan pekerjaan ya. Komunikasi itu di 4,08 ya per bulannya. Oke. Kemudian istrinya bekerja pada sebuah lembaga keuangan. Kalau keuangan berarti di 4,15 juta. Ya kan? Nah, ini ditanyain adalah sama pada tahun 2022, berarti masih bisa pakai rumus yang tadi ya. Tapi memang kita harus tahu dulu rata-rata upah buruh
Per bulan jasa keuangan itu adalah di 4.150.000, kemudian jasa informasi dan komunikasi di 4.080.000. Oke, periodenya sampai 2022, berarti seperti biasa tadi, 2020 itu periode ke-0, 2021 periode ke-1, dan 2022 itu periode ke-2. Oke. Nah, kemudian pendapatan Pak Basuki itu berapa? Nah, kita lihat. Diketahui seperti halnya tadi nomor 1, M-nya sama dengan berarti upahnya berapa per bulan pada tahun 2020. Pak Basuki berarti di bidang apa tadi? Pak Basuki bekerja pada perusahaan yang bergerak di bidang komunikasi. Komunikasi berarti di 4.080.000 ya. Kemudian I-nya untuk komunikasi ini ada kenaikan katanya per tahunnya adalah 20%. Kemudian N-nya itu banyak periodenya 2. Pakai rumus yang tadi ya. Nah, kita tuliskan dulu ya lah yang diketahuinya untuk pendapatan istrinya ya. M-nya kalau untuk istrinya ini bergerak di bidang keuangan, berarti rata-rata upah per bulannya 4.150.000. Kemudian akan ada kenaikan katanya di bidang keuangan per tahunnya itu 15% atau 0,15. N-nya periodenya sama sampai 2022, itu N-nya sama dengan 2. Oke, nah barulah setelah tahu informasi yang diketahui, kita masukkan ke dalam rumus yang tadi. Ya, A sama dengan M dikalikan 1 tambah I pangkat N. Oke, berarti M-nya ganti dengan 4.080.000. Kita hitung dulu untuk yang Pak Basuki, pendapatan Pak Basuki. 1 ditambah 0,20 pangkat 2, ditambahin dulu jadi 1,20. Nah, 1,20-nya kuadratin dulu. Oke, dipangkatkan dulu sehingga menjadi 1,4400. Baru dikali dengan M-nya. Sehingga menjadi 5.875.200. Oke, untuk pendapatan istri dari Pak Basuki berarti gunakan rumus yang sama. M-nya diganti dengan 4.150.000. 1 ditambah I-nya ganti dengan 0,15 dan N-nya ganti dengan 2. Oke, sama 2 periode. Kemudian 1 tambah 0,5 ini menjadi 1,15. Dikuadratin dulu menjadi 1,3225. Barulah dikalikan dengan 4.150.000. Hasilnya menjadi 5.488.375. Pertanyaannya, perkiraan jumlah pendapatan Pak Basuki dan istrinya pada tahun 2022 tinggal dijumlahkan saja. Oke, 5.875.200 ditambah 5.488.375 itu hasilnya 11.363.575 rupiah. Sehingga cocok hasilnya adalah jawabannya yang A. Oke, kita lanjut. Soal nomor 3 nih. Nah, ini agak panjang sih, tapi keren kalau misalnya kalian menemukan cara cepatnya ya. Ini saya menggunakan konsep bunga majemuk. Kita lihat nomor 3. Dimisalkan gaji yang diterima mereka bertiga. Oh, ada 3 orang pada tahun 2020 sesuai dengan infografis. Pernyataan berikut berkenaan dengan perkiraan gaji mereka di tahun 2023. Oh, berarti tadi makan sampai 2022. Berarti 2023 N-nya itu nambah 1 kan? Jadi 3 nantinya. Oke, kita lihat. Ini berdasarkan bidang pekerjaan berarti pertambangan, jasa keuangan, dan komunikasi. Oke, kita lihat dulu. Periodenya menjadi 3, N-nya, ya kan? Ardafa. Oke, kita lihat M-nya Ardafa itu ada di bidang pertambangan. Pertambangan berarti di 5,1. Berarti M-nya 5.100.000. I-nya berapa? I-nya kenaikan gaji per tahunnya 5%. Oke, tinggal ubah jadi 0,05. N-nya adalah 3 nih. N-nya kita pakai 3 semuanya karena ditanyainya sampai 2023. Oke, maka kita pakai rumus yang tadi. Oke, perhitungannya sama seperti yang tadi, tinggal diikutin aja. Nah, ini hasilnya adalah 5.903.888 untuk penghasilan Ardafa pada tahun 2023. Rata-rata per bulannya. Oke, sekarang Alvira. Alvira itu bidang jasa keuangan. Jasa keuangan berarti di 4,15, artinya M-nya menjadi 4.150.000. I-nya kenaikannya di 8% atau 0,08. N-nya sama 3. Masukin lagi ke rumus yang tadi, hitung ya. Dahulukan dulu yang ada dalam kurung, kemudian pangkat, baru nanti dikali. Hasilnya 5.227.804.
Terakhir, untuk Kayla, nah Kayla di komunikasi. Komunikasi berarti di 4,08 ya. 4.080.000 M-nya. I-nya itu kenaikannya 10%. Oke, kenaikannya berdasarkan tabel 10% atau sama dengan 0,1 dan N-nya sama dengan 3. Oke, masukin lagi, gunain rumus yang tadi sehingga menghasilkan 5.430.480 rupiah. Baru kita ke pertanyaannya. Gaji yang diterima Kayla lebih tinggi dari gaji yang diterima Alvira. Ini berarti berbicara di tahun 2023 ya, sesuai dengan informasi soal. Benar gak? Kita lihat. Kayla itu di 5.430. Kemudian untuk Alvira di 5.227. Artinya benar ya, gaji Kayla lebih besar daripada gaji Alvira. Berarti pernyataannya bernilai benar. Nomor 2, selisih gaji yang diterima Alvira dan Kayla adalah 3% dari jumlah gaji mereka. Berarti kita harus tahu dulu nih jumlah dari gaji Alvira dan Kayla, ya kan? Kemudian kita hitung selisihnya, karena kan di sini selisih ya. Kalau selisih itu berarti yang besar dikurang yang kecil. Artinya yang Alvira yang Kayla dikurangi gaji Alvira. Jadi 2.676. Kemudian karena dibandingkannya itu dengan jumlah upah mereka, maka kita juga perlu menjumlahkan ya. 5.430.480 ditambah 5.227.804 itu sekitar 10.658.284. Nah, apakah benar 3%? Nah, kita cek aja, benar gak 3% dari jumlahnya gitu kan. Berarti 3/100 dikali jumlahnya itu yang ini 10 juta bla bla bla, hasilnya adalah 319. Ini berarti berbeda dengan pernyataan. Artinya pernyataannya bernilai salah ya. Yang ketiga, jumlah gaji yang diterima Ardafa dan Alvira lebih dari 11 juta. Ya tinggal ditambahin aja kan. Gaji Ardafa ditambah dengan gaji Alvira ya. Berarti ini ditambah ini kan. Hasilnya 11 juta lebih. Berarti pernyataannya bernilai benar. Terakhir, gaji yang diterima mereka bertiga naik 8% dari gaji tahun 2020. Berarti kita hitung dulu gaji 2020 dari mereka itu yang ini nih. Yang M tadi kan. Berarti untuk gaji Ardapa 5.100.000 ditambah Alvira 4.150.000 ditambah 4.080.000. Hasilnya sekitar 13.330.000. Oke, kemudian yang 2023 berarti kan. 2023 berarti tinggal jumlahin yang bawah ini. Ini tambah ini hasilnya di 16.562.000. Apakah kenaikannya 8%? Kita lihat berarti kita kurangin ya. Kurangin kan nih dari 16 juta dikurangi 13 juta itu sekitar berapa? 16.562.172 dikurang 13 330 000. Nah, untuk kenaikan kan harus diselisih dulu. Berarti 2 7 1 2 3 2 3 ya. Nah, berarti 3 juta ini dibandingkan atau dibagi dengan yang 2020 karena ditanyanya adalah kenaikan gaji tahun 2020. Ya kan? Berarti tinggal dibagi 13 300 ya. 330.000. Nah, ini hasilnya apakah 8% atau kayak yang tadi ya, kayak yang tadi aja mendingan. Nah, kayak yang tadi berarti tadi teh selisihnya berapa tadi? 16.562.172 dikurang 13.330.000 itu sama dengan 27 1 2 3 2 3 gitu ya. 3 juta kan. Nah, kita cek 8% dari gaji tahun 2020.
berarti 8%, itu 8 per 100 dikali 2020 itu di 13 juta ya. 13 juta 330.000. Nah, ini coret, kita tinggal hitung aja. Si berapa? 1333 dikali 8, nolnya nanti kita tambahin di akhir aja ya. 8 kali 3 24, 24 25 26 2 24 25 26 2 8 9 10. Nah, berarti nolnya tinggal tambahin 1 2 ya. Nolnya tambahin 2 berarti menjadi sama dengan 1 0 6 6 4 0 0. Nah, 1 juta. Sedangkan selisihnya adalah 3 juta. Ya kan? Maka jelas penyataannya bernilai salah.